selamat pagi. Halo Kak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik-baik saja di masa-masa UAS yang sangat sibuk ini. Iya, sibuk tugas numpuk di. Ya, tugas numpuk. Iya, Biasa mahasiswa, ya, tunda-tunda tugas. Nanti di akhir baru ribet. ya betul. Baru dikerja semua tuh ya. Memang akhir-akhir itu baru dikerja sama. Kenapa begitu mahasiswa sekarang? Datang itu ya. Oke, Saiki, jadi kemarin kan kita sudah ketemu ya. Saiki Iya. sudah cerita juga soal apa sih masalahnya Saiki selama ini. Ternyata Saiki itu sulit bersosialisasi. Ya, iya Kak. Memang saya ini merasa kayak masih sulit untuk berkomunikasi sama orang lain. Berkomunikasi sama orang lain Iya. susah sekali buat Saiki, atau Saiki punya kendala dalam hal itu? Ya, kayak punya ada terkendala sendiri, kayak susah mau ajak orang bicara duluan. Susah mengajak orang lain berbicara. Mm-mm. Itu sebenarnya timbul karena ada rasa apa yang Saki rasakan saat mau ajak orang bercerita? Itu apa yang dirasakan? Kayak bingung, takut. Kalau bingungnya karena tidak tahu mau bicara apa ini, mau bahas apa, Oh, tentang apa, topiknya, iya, ya iya. topiknya. Jadi tahu bilang topik apa bagus dikasih masuk sama ini orang. Jadi tahu. Nah, yang kedua takut. Nah, kalau takut, kurasa kayak, kalau kau ajak bicara ini tidak risih gitu orang. Ataukah kalau kau ajak bicara ini orang, apakah tidak mengganggu ji? Ataukah bagaimana responnya yang seharusnya ku anggap responnya bakalan begini, nanti lain juga responnya, lain lagi responnya. Takutnya begitu, risih orang kalau diajak bicara. Pemikiran, risih, ya, ya. pemikiran saya ya, begitu. Tapi betul tidak saat kamu ajak orang itu berbicara, apakah dia merasa risih? Ya, kalau dilihat-lihat tidak. Kayak lanjut saja bicara. Itu kejadiannya mulai dari kapan Saki seperti itu? Oh, kalau kejadiannya mulai dari SMP. Karena di sana kalau di SD kan jarang dulu punya teman. Nah, karena jarangnya punya teman itu, makanya sulit bersosialisasi di sekarang. Nah, pas SMP tiba-tiba punya banyak teman. Oh, di SMP punya banyak teman itu? Iya, banyak teman. Nah, kita susah nih bagaimana cara tak sesuaikan diri tak sama orang lain juga, bilang gimana cara aku masuk di sini, apa nanti mau aku bahas ini, bagaimana di apa di kayak bertanya begitu ya, bertanya terus di pikiran. Jadi kayak orang ngeliat diam tapi kita bertanya-tanya di pikiran, bilang apa mau dibahas ini, apa mau dibicarakan ini. Oh, seperti itu. Tapi kalau Saki yang diajak berbicara duluan, bagaimana responnya Saki? Ya, kalau itu saya diajak bicara duluan, ya saya juga respon baik. Kayak kebalas bilang, kalau dia tanya bilang, bagaimana kabarmu? Bilang, ya baik, baik saja. Nah, sekarang saya sedang ini, itu. Lanjut kayak satu pertanyaan dia orang bisa banyak aku jawab. Oh, seperti itu. Saki tipenya. Terus lanjut tadi dari SMP punya banyak teman, Saki sudah merasakan hal itu, kayak Saki sulit untuk bersosialisasi. Apakah Ya. itu lanjut di SMA? Kalau di SMA iya masih. Mungkin sampai naik kuliah. Kuliah? Ya. Sekarang kan masuk organisasi, jadi di situ belajar bagaimana caranya komunikasi sama orang. Semakin dipaksa sama komunikasi dengan orang, semakin terbiasa juga bisa komunikasi, tergantung lingkungan. Gitu. Jadi menurut Saki lingkungan itu sangat mempengaruhi Ya, seseorang. betul. Sangat berpengaruh. Emangnya kenapa lingkungannya Saki waktu SD? Ya, kalau waktu SD itu ya pertama yang seperti saya bilang tadi itu, kurangnya teman, sulit bersosialisasi, sulit mencari teman, teman juga kayak tidak mau berteman, eh, apa kayak disepelekan, dibiarkan begitu, ya sudah. Terus tidak tidak dapat perhatian kalau di rumah, kayak diam saja terus.
Itu yang membuat Saki kurang bersosialisasi dengan teman-teman, dan juga teman-teman lingkungannya tidak ada yang mendukung menurut Iya, Saki. tidak mendukung waktu SD. Kalau boleh tahu, perhatian apa sih yang sebenarnya Saki inginkan dari orang tua? Kalau perhatian mungkin kalau perhatian itu kecil saja, kayak kalau dapat ranking, kan pernah dapat ranking itu di SD, kayak diapresiasi, dikasih selamat, ataukah hal-hal kecil saja, tidak perlu dikasih hadiah kah atau apakah, cukup paling kecil ucapan. Dan ucapan itu tidak pernah aku dapat di orang tua. Nah, wah, tahu ah, berhasil gitu, tahu ah, juara satu, tahu ah, begini-begini pintar, tahu ini tidak ada. Oke, bilang saja, oh saya ini juara satu mak. Oh iya, sudah. Tidak ada respon lebih yang Tidak ada diberikan. respon. Tidak ada. Dan saat itu Saki sangat mengharapkan perhatian dari Iya, orang tua. sangat perlu perhatian, kan masih seumuran anak-anak, biasanya kan anak-anak itu butuh perhatian dari orang tua tuh. Saya tidak pernah dikasih perhatian, kayak apa nih, kayak contohnya, jangan jangan kesini, hati-hati nanti main di sana, kayak dibiarkan saja lepas begitu, kayak mau kayak bikin apa ya sudah terserah, kembali juga terserah, pergi main juga terserah, kayak tidak dicari gitu, tidak ada perhatian yang dikasih. Itu sikap orang tua terhadap Saki. Ya, Masih sampai sekarang seperti itu? ya kalau sampai sekarang sudah berkurang. Iya, sudah berkurang karena saya yang sudah mulai komunikasi ke orang tua, sudah tidak diam-diam kayak kemarin. Oh, jadi Saki butuh perhatian tapi Saki tidak pernah mengungkapkan. Iya, tidak pernah diungkapkan, Dan disimpan saja. saat kapan Saki sudah mulai berani mengutarakan perasaan itu kepada orang tua? Ya, sejak ini masuk organisasi, sejak kuliah semester 1 ya semester 1 masuk organisasi. Nah, di situ diajar kita untuk bisa berkomunikasi sama orang lain. Nah, saya tipe orang yang kalau memang waktu waktu yang mengharuskan dipaksa harus komunikasi itu pasti. Nah, di organisasi ini saya dipacu untuk itu, terus komunikasi. Nah, selain itu saya juga dapat dukungan dari seseorang. Nah, seseorang itu yang paling yang sangat merubah diri saya. Dia yang kasih motivasi, dia kasih masukan, bilang seharusnya begini, coba kamu lakukan ini dan itu, coba dulu, jangan takut, coba misalnya. Dan kenapa harus takut? Karena di pikiran gitu, ketakutan kalau tidak dicoba itu tidak bisa juga itu. Ya intinya faktor dua, organisasi dengan seseorang. Sejauh orang itu merubah Saki? Jauh sekali kak, karena kalau bisa dibilang yang dulunya pendiam bisa seperti ini, bicara dengan kakak, ketemu seharusnya dulu kalau dipanggil begini saya lari, Menghindar. iya menghindar, serius, pasti kasih alasan, bilang tidak bisa kak, saya tidak bisa hadir dulu karena takut bicara sama orang, serius. Tadi karena didukung terus bilang jangan takut, harus berani, kalau tidak dicoba itu hasilnya bagaimana. Dari orang itu, apa yang membuat Saki sebenarnya ingin
apa ya, tadi kan katanya orang itu memberi motivasi, kemudian memberikan masukan. Apa yang membuat Saki itu terdorong untuk melakukan apa yang dia bilang? Ya karena sepertinya masuk akal yang dia bilang. Kenapa ya saya tidak coba begini? Kenapa ya? Kayak dia memotivasi, dan berikan, nah kasihkan juga contoh yang memang nyata di kehidupan. Jadi kayak ku bilang, bagaimana kalau ku coba juga, siapa tahu apa yang Nah bilang itu berhasil juga di saya, dan terbukti, memang terbukti. Seperti itu. Boleh mungkin Saki jelaskan pengalaman terburuknya Saki saat bersosialisasi dengan orang lain, dan itu fatal. Oh, pernah, tetanggaku di kampung, Iya. pernah gak bicara tentang ini apa, adalah urusan orang tua. Nah di situ saya bicara sama itu tetangga, baik, respon baik juga, tapi ada satu jam sesudah bicara sama orang lain, yang dibicarakan di saya terbalik sama yang dibicarakan itu orang. Jadi dia memutarbalikkan fakta. Iya, kayak memutarbalikkan fakta. Kayak apa di bilang di saya begini baik-baiknya, tapi ternyata kalau di orang lain buruk-buruknya. Itu siapa objeknya yang cerita buruk itu? Saya. Oh, jadi kalau dia di depannya Saki, dia baik. Tapi beda kalau di belakangnya Saki. Iya. Kayak itu anakku itu. Nggak sengaja lewat itu hari, tapi kedengaran. Ini tuh tadi bicara kayak begini. Itu kondisinya dia orang yang lebih tua dari Saki atau? Ya lebih tua dari saya, karena sudah punya anak yang umurnya lebih tua dari saya. Oke. Dan apa yang terjadi setelah hal itu? Waktu Saki tahu dia itu ternyata cerita belakang Saki. Begitu bilang tadi. Itu yang kasih sulit komunikasi sama orang di sana. Makanya kalau di sana itu sulit bersosialisasi karena begitu. Kayak apa gitu, nggak bisa lain yang bicarakan di kita, lain tuh yang bicarakan di orang lain. Jadi ya sudah, kita diam saja paling. Jangan paling bicara lagi. Itu membuat Saki mengurung diri untuk tidak lagi berkomunikasi dengan orang lain. Fatal sekali itu kerasa. Itu kejadiannya saat Saki saat SMA, SMP. SMP. SMP kelas 3 masa-masa corona. Oh iya, corona. Ya, karena kan corona itu harus di rumah terus. Nah, kalau kita di kampung kan itu biar keluar tidak apa-apa aja. Kan satu kampung gitu. Tidak apa-apa aja kumpul-kumpul begitu. Jadi itu semua yang mempengaruhi Saki sampai saat ini masih merasakan kesulitan bersosialisasi dengan orang lain. Tidak mendapatkan perhatian. Ya, respon yang kurang baik. Respon yang kurang baik yang Saki dapatkan dari orang lain. Hal itu membuat Saki menjudge semua orang itu akan melakukan hal yang sama. Ya mungkin itu menjadi ketakutan ya dalam diri saya karena hal itu. Jadi kayak bukan trauma, kayak takut saja bicara sama orang lain lagi. Saya kalau berbicara sama orang lain itu ada gestur tubuh lain yang menandakan bahwa Saki itu sedang gugup, sedang panik. Ada enggak? Ada. Apa? Biasanya kalau duduk si begini tangan Kenapa itu? karena gugup.
ditenangkan, kayak menenangkan diri begitu. Kalau gugup begini, atau biasa goyang kaki, kasih begini, cemas toh kalau begitu, ya kayak begitu. Kalau gestur tubuh yang merasa tidak nyaman, Itu saat Sakti mencoba untuk mengajak orang lain ya, berbicara. betul. Dan gimana caranya Sakti mengatasi hal itu selama ini? Dengan tuntutan yang tadi dari organisasi, kemudian dari orang yang itu tadi yang disebutkan juga, memotivasi. Bagaimana Sakti menanggulangi hal itu? Ya, kalau saya sendiri terus mendorong diri, enggak, bicara, coba dulu, jangan takut dulu, coba dulu, tidak 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 apa-apa gitu kalau mulai duluan, tidak nah, kayak mendorong diri begitu terus sampai Motivasi memang diri. bisa, sampai memang sanggup. Betul-betul. Kan beberapa kesempatan juga yang tadi bilang ternyata responnya orang tidak merasa risih Ji waktu saya bicara. Oke. Dan apa setelah itu kan Saki sudah melakukan hal itu. Kenapa ini masih menjadi masalah buat Saki hingga saat ini? Ya karena menurut saya itu masih belum bisa dibilang berhasil kalau begitu. Kalau kayak mau memang bicara sama orang ya, bicara saja langsung, jangan dipikir dulu, bilang ajak bicara tidak, ajak bicara tidak. Itu yang Saki Ya, menghilangkan. dan coba kayak kalau memang mau diajak bicara, ajak bicara memang langsung. Jangan berpikir dulu bilang ajak bicara tidak, apa bagus dikasih topik ini bicara. Kayak mengalir saja. Kalau bertanya dijawab, tanya dijawab. Jangan dipikir apa responnya nanti ke depan. Oke, sekarang saya meminta Saki untuk menggambar tentang perspektif kalau Saki keluar dari tubuhnya Saki, melihat Saki itu bagaimana? Paham? Boleh digambarkan saya gimana sih kalau Saki itu melihat dirinya Saki dengan sulit berinteraksi, tertutup, tidak mendapat perhatian. Bagaimana sih warna seorang Saki itu? Ini warna yang menurut Saki cocok. Masih hingga saat ini dia masih berpikir untuk mengajak orang lain berbicara. Ya, betul kan. Selalu berpikir bilang apa ya mau ku jawabkan ini, apa yang mau ku tanyakan ini. Kayak masih sulit. Masih selalu bertanya untuk harus melakukan ini. Kayak nggak tahu bagaimana cara memulai duluan. Yang tanpa harus berpikir terlebih dahulu apa tindakan selanjutnya, apa respon selanjutnya. Kenapa tidak langsung coba saja dulu? Boleh saya tahu kenapa Saki agak tadi waktu berbicara soal perhatian orang tua Saki sedikit menunduk? Ya karena perasaan sensitif ya, yang harusnya dibutuhkan anak sekecil itu, sebuah perhatian dari orang tua, tapi tidak didapat. Anak kecil kan suka bikin perhatian-perhatian kecil untuk menarik orang tua, tapi setelah saya lakukan, wah tidak ada jadi respon apa-apa, tidak ada, kayak dibiarkan saja, lakukan begini, lakukan begitu. Apakah kasih sayang dari siapa yang sebenarnya yang paling Saki butuhkan? Dari ibu. Harusnya ibu
paling kurang sibuk, sangat sibuk. Hampir Mungkin peran sibuk hampir hilang waktu itu. Anaknya butuh ini, butuh itu, harusnya dikasih ini, dikasih itu, tapi tidak ada. apa sakit pernah menangis saat itu? No. Why not? Karena mungkin sudah dipaksa dewasa di sana ya, pas itu waktu. Jadi kayak nangis pun tidak bisa, tidak punya waktu untuk nangis, tidak punya. Siapa yang mau ditempatin nangis? Bapak keluar kota, mama sibuk. Siapa coba mau diajak cerita? Tapi Saki sadar nggak sih dari tekanan emosi yang Saki tekan itu menjadikan Saki yang seperti ini, seperti yang digambarkan oleh Saki itu. Ya, Gimana Saki akan mengeluarkan emosi itu? ya kalau mengeluarkan emosi kemarin pas kecil itu tidak ada, diam saja di kamar seperti melakukan hal biasa, kayak tiba-tiba langsung lupa saja, tidak langsung dipikirkan lagi, bilang biarkan apa aja. Atau biasa kayak berpikir sendiri, bilang begini karena begini, oh mungkin begitu karena sedang sibuk toh, kayak kasih alasan-alasan yang kayak masuk akal Supaya Saki menerima diri tetap baik-baik saja. Iya kak, gitu. Capek nggak sih pikir topeng itu? Kalau dibilang capek kak, sebenarnya capek. Kemana tempat Saki pulang saat itu? Tidak pernah pulang, makanya saya tidak pernah terlihat sedih di rumah, karena saya memang tidak punya tempat pulang. Ini berarti Saki sangat berhubungan dong. Perilaku yang Saki tunjukkan saat ini dengan bagaimana hubungan Saki dengan orang tua di rumah. Ya, karena seperti kata orang, kalau kita tidak dapat di dalam, kita cari di luar. Dari luar baru dibawa ke dalam. Iya. Seperti itu prinsip yang Saki pegang hingga saat ini. Saki sebelumnya sudah pernah dipeluk di dalam rumah. Dalam rumah sampai sekarang belum. Saki belum pernah merasakan pelukan kamu. Belum kalau di rumah. Saki tidak pernah membayangkan sehangat apa pelukan seorang ibu. Tidak. Kenapa tidak mampu dibayangkan? Apakah sudah putus harapan? Belum mendapatkan pelukan ibu? Ya sepertinya mustahil untuk dapat pelukan itu. Saki putus harapan? Atau harapan itu masih ada? Masih ada tapi terpendam jauh, kayak tidak berharap tapi masih ada sedikit, jauh sekali di sana. Lebih baik tidak keluar, seperti tidak mau keluar. Kayak harapan yang sulit tercapai gitu. Kalau di luar Saki sudah pernah dapat pelukan.
Pelukan antar teman pernah. Apakah itu kira-kira hangat itu yang dirasakan akan sama dengan hangat pelukan suaminya? Kurang tahu. Kalau itu kurang tahu. Saya tidak tahu mengekspresikan apakah itu nyaman atau tidak. Kalau dipeluk sama teman bagaimana? Ya, rasanya kayak nyaman. Apalagi kayak ini, orang yang dipeluk kemarin itu sahabat dari SMA, karena mau dilepas ke apa tempat pelatihannya jauh dari sini. Oke. Ada rasa sedih, ada rasa nyaman. Ya itulah, gitu. Oke, boleh saya jelaskan bagaimana makna di gambar yang sudah saya datang? Ya, saya pakai dua warna, hitam dan kuning. Apa? Saya kasih garis di dalam itu warna hitam, dan yang di luar itu warna kuning. Kenapa saya kasih kuning di luar? Karena seperti yang bilang kakak tadi, topeng. Kuning kan warna ceria. Apa topengnya Saki itu ceria? Siapa yang mengatakan hal itu? Kadang ada orang lain yang bicara kayak sebenarnya kamu ini bukan orang yang sebenarnya. Ada topeng yang kamu Iya. pakai, kata orang itu. Dan di dalam diri kamu masih ada sesuatu yang hampa, sesuatu yang masih hilang, masih belum lengkap. Makanya saya kasih hitam. Apa Saki tidak sampai kepikiran bahwa kekosongan itu karena tidak mendapatkan pelukan hangat dari ibu? Kalau itu tidak tahu. Kalau saya rasa sendiri, ya mungkin karena faktor itu, faktor lingkungan. Oke. Tadi inisiatif yang Saki sudah bangun itu adalah bagaimana Saki belajar cari di luar dulu dan masukkan ke dalam rumah. Tadi Saki sudah bilang sudah mendapatkan pelukan dari luar. Boleh juga itu dibawa masuk ke dalam rumah. Bolehkah? Kalau Saki tidak diberikan, bagaimana kalau Saki yang memberikan? Kalau Saki tidak diberikan, bagaimana kalau Saki yang memberikan? Ya mungkin butuh. Kita tidak butuh waktu lama karena Saki sudah usia beranjak dewasa. Kalau sudah sampai dewasa, Saki fokusnya adalah karir, bukan lagi soal penerimaan diri. Kalau penerimaan diri Saki tidak selesai, masih kosong, bagaimana Saki? Apakah topeng yang tadi warna kuning ini akan bertahan? Itu belum tentu. Dan mungkin ini sudah saatnya untuk Saki mengisi warna dari warna itu tadi, hitam. Beri warna. Kalau yang saya tadi sudah berinisiatif untuk membawa masuk apa yang didapatkan di luar ke dalam, masuk. Coba. Gimana sih rasanya kalau saya peluk mamaku duluan? Apa sih responnya? Sakit takut melakukan hal itu. Kenapa? Ya takut karena sudah beberapa tahun ya
kayak takut saja begitu untuk mulai masuk. Kapan Zaki mau mencoba itu? Karena usia semua akan bertambah. Bukannya nanti semakin tua, semakin ditunda, semakin lama tahun yang Mungkin bertambah. ya mungkin butuh waktu sedikit sedikit lagi. Namanya butuh keberanian sedikit, motivasi sedikit untuk sampai ke sana. Baik, kalau tadi yang saya dengar dari ceritanya Saki, semuanya overall Saki sudah menjelaskan bahwa ternyata dalam hidupnya Saki itu Saki penuh kekosongan, kehampaan yang dirasakan, tidak ada warna dalam diri Saki. Dan organisasi membantu Saki untuk berinteraksi hingga saat ini. Dan juga orang itu tadi sangat membantu Saki memberikan motivasi. Dan harapan saya mungkin Saki bisa menjaga hubungan dengan orang terdekatnya Saki untuk terus meningkatkan support system yang bisa mendukung Saki. Karena tadi saya sepakat dengan yang Saki bilang, lingkungan itu sangat membentuk seseorang. Karena siapa kita adalah lingkungan kita. Kalau lingkungan kita baik kondisinya untuk kita bertumbuh, jadilah kita bibit yang sehat, buah yang berkualitas. Tapi kalau sekeliling kita semak-semak, bagaimanapun kita mau bertumbuh, sebagus apapun kita, kalau lingkungan kita buruk, toksik, kita tidak akan bertumbuh dengan baik, menghasilkan buah yang berkualitas. Oke? Cari lingkungannya Saki yang bisa mendukung Saki sampai di titik di mana Saki bisa memeluk ibunya Saki. Oke, saya rasa cukup konseling kita hari ini, Saki. Ya, juga terima kasih banyak Kak telah diberikan waktu untuk berbicara mengenai hal ini. Dan saya harap Saki akan lebih terbuka kepada orang yang lebih dipercaya untuk menyelesaikan masalah Saki, mungkin hubungan antara orang tua, antara anak, Saki dengan lingkungannya, dan lain sebagainya. Boleh, Saki? Boleh. Terima kasih Saki atas semua ceritanya. Saya tahu itu adalah hal pribadi yang sensitif. Saya akan selalu sedia untuk Saki kalau Saki mau datang lagi untuk bercerita. Kita sharing-sharing lagi, kita selesaikan lagi semuanya. Dan Saki nanti saya harap pertemuan selanjutnya Saki sudah bisa lebih better dari hari ini. Boleh? Boleh. Terima kasih Saki. Ya, sama.